Oke guys, roll action. Koko, Ya, update dong kerjaan seperti apa? Kesibukannya dan apa yang sekarang. kesibukan sekarang konten tetap masih, bisnis juga masih tetap berjalan karena bisnis makanan aku juga semakin kesini kan kita harus semakin berinovasi, Turunan ada mic-nya. menu baru. Jadi udah Mic-nya bulan agak kemarin bawah. kita baru launching produk baru, terus nanti bulan depan juga bakal ada produk baru lagi. Kemarin aku baru launching di sebelah sering sama bulan depan mau ada bakso aci, bikin bakso aci. Terus kalau untuk kerjaan minggu depan juga aku bakal rilis single terbaru. Tapi yang bedanya mungkin sama single-single sebelumnya, di sini aku sebagai Mamang Rafael, bukan sebagai Rafael Tan. Jadi bocoran buat temen-temen di sini. Jadi memang nanti juga singlenya juga akan berbahasa Sunda dengan ada musik-musik etnis-etnis Sunda juga. Jadi memang bikin profil baru sebagai Mamang Rafael. Kak, gimana maksudnya kan awalnya kan ini sama Rafael dari sini sekarang jadi bisa buka bisnis, jadi dikenal orang tua. Jadi kayak maksudnya pada tersebut itu jadi pembawa berkah. Gimana? Ya seneng banget lah sebelumnya juga karena memang apa ya, jadi cuman gara-gara satu video tapi berkatnya bukan cuma buat aku tapi buat banyak orang juga, ada tukang kerupuk, tukang seblak juga kena imbasnya semuanya. Jadi memang sebelumnya juga aku berdoa kayak Tuhan tolong dong kasih berkat buat aku, tapi gimana caranya supaya berkat aku juga bisa dirasain sama banyak orang. Ternyata dijawab. udah beli apa aja sih kok dari seblak itu, maksudnya udah Hasil. beli hasilnya, udah ada apa aja dari seblak? Hasilnya apa ya, hasilnya ya pastinya keluarga juga sekarang banyak terbantu gitu. Terus sebelumnya juga memang rencana kan pengen punya tempat tinggal gitu, terus akhirnya sekarang udah bisa punya tempat tinggal sendiri. Sebelumnya punya tempat tinggal tapi masih tetap apartemen, tapi karena pengen rumah kan tadinya juga pengen supaya nanti untuk kedepannya berkeluarga juga harus yang nyaman, harus yang cukup, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Akhirnya ya sekarang bisa beli tempat tinggal. Dari hasil sulap itu berarti Kalau untuk Mama sendiri nih, apa pertimbangannya apa buat coba image Sebetulnya nggak dirubah, Rafaelannya tetap ada. Nanti pun juga kalau misalnya ada kesempatan di mana aku bisa bikin single S Rafael Tan juga mau juga gitu. Sedangkan kan kalau Mamang Rafael ini tuh apa ya, dia punya segmennya tersendiri juga gitu, tetangga-tetangga yang memang selalu menanti-nantikan apa ya yang baru lagi dari Mamang Rafael. Kalau misalnya sekarang dari review makanan, bikin makanan gitu, mungkin orang-orang juga lama-kelamaan akan bosen gitu. Jadi aku pengen ada yang baru lagi nih. Kemarin juga makanya kan kalau Mamang Rafael kan istilahnya bukan penyanyi lah dikenalnya, sebagai dia sebagai food vlogger, sebagai apa yang bikin makanan-makanan khas dari daerahnya. Namun mau mencoba kemarin juga kayak Mamang Rafael kalau jadi penyanyi gimana ya gitu. Terus responnya dari tetangga semua, ayo dong Mamang jadi penyanyi, cobain gitu. Dan akhirnya ya udah kita rebukan, dan kemarin ketemu sama pencipta lagu yang pas, kebetulan sama juga asalnya dari Garut. Terus akhirnya nanti terlaksana lah, nanti singlenya minggu depan akan. Tapi nggak keluar dari smash kan kok? Atau lebih mudah karena bahasa Sunda? Sebetulnya tantangan pasti ada, karena kan membawakan lagu Sunda itu tidak seperti kita membawakan lagu pop seperti biasa. Cengkoknya juga, aku suka lagu dangdut, tapi cengkok Sunda ternyata berbeda dengan cengkok lagu dangdut. Ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa yang berbeda juga. Jadi kemarin juga sebelum melakukan proses recording, ada workshop juga sama pencipta lagunya, nanti ngambilnya kayak gini, karena memang semuanya serba sendiri, nggak pakai label rekaman, semuanya sendiri, biaya sendiri. Jadi konsultasinya sama pencipta lagunya yang memang sudah lebih lama terjun ada di dunia musik Sunda. Tapi nggak mau pecah dari smash kan, maksudnya artian tidak Enggak, minggu depan aku mau keluar single baru. Nanti beberapa waktu selanjutnya, karena kita juga udah recording, Smash juga udah recording, jadi nanti kayak 2 minggu atau 1 bulan lah, 1 bulan setelah aku rilis single, nanti Smash akan rilis single. Kok benar nggak sih dari sebelah kan, artian tadi bilang membantu keluarga juga. Ini juga ada berita membantu teman-teman Smash, maksudnya yang dulu belum, maksudnya kerja juga belum terlalu banyak karena Covid juga, membantu mereka juga nggak sih untuk? Ya puji Tuhannya setelah sebelah aku viral tuh ya kerjaan untuk Smash juga banyak, dan aku pun juga selalu bilang sama manajer aku boleh nggak
prioritasin smash juga gitu. Jadi mungkin kan kalau kerjaan aku sebagai Mamat Rafael ini di hari lain selain kerjaan smash ini ada, tapi kalau smash ini kan kebanyakan di weekend. Jadi aku prioritasin kalau misalnya ada jadwal yang bentrok sama smash, aku ambil smash gitu. Karena kan aku juga harus mikirin teman-teman yang lain gitu. Kayak gimana kalau misalnya aku juga ngerasain kalau lagi nggak punya kerjaan seperti apa. Kalau misalnya ada kesempatan aku bisa bantu, aku sangat-sangat senang banget, sangat-sangat happy banget gitu kan. Kadang ada juga yang request kayak mau ada smash tapi nanti Rafaelnya ada gimmick ini nggak apa-apa banget. Dan aku juga tidak mengambil fee yang lebih banyak dari yang lainnya. Aku bagi rata sama semua. Spill dong untuk omsetnya berapa? Aduh jangan, omset mah ya cuma rahasia dapur. Tapi nyaman nggak sih? Karena dulu kan pernah sebagai image Rafael, sekarang jadi dia boleh presiden Rafael, kan juga Rafael, memang sama Rafael. Nah, kamu lebih nyaman di image yang mana? Lebih nyaman di image yang mana ya? Kalau sekarang itu mungkin lagi nyamannya di image sebagai Mama Rafael, tapi ada beberapa event juga yang nggak bisa aku tampil sebagai Mama Rafael sesuai request lah. Jadi sekarang enaknya tuh bisa nanya ini mau ngundangnya Rafael kan atau Mama Rafael. Oh kalau Mama Rafael nanti gaya seperti ini Rafael. Jadi nyaman-nyaman aja sih dua-duanya selama ini mungkin aku happy ngejalaninnya, dan dua-duanya puji Tuhan bikin aku happy ngejalaninnya. Ya kan banyak dari fans juga yang bertanya-tanya nih udah makin sukses, maksudnya untuk kedepannya ada pendamping seperti apa sih kok? Pendamping mah nanti ngikutin lah, aku percaya, maksudnya Tuhan udah sediakan yang terbaik tapi mungkin belum waktunya aja. Tetap berdoa, selalu tetap berdoa supaya kayak dikasih seseorang yang bisa temenin sampai tua nanti gitu. Tapi ya mungkin belum dikasih aja, memang belum waktunya. Kriterianya Pikiran apa gimana Kak? Belum kepikiran. Sebenarnya kepikiran nggak kepikiran sih, kalau dibilang kepikiran banget tuh jadinya apa ya? Kalau aku jadi ngeganggu ke semuanya sih kalau misalnya mikirnya sekarang ada pressure dari mana. Sekarang udah umur segini tuh belum dapet pasangan. Tapi kalau aku pribadi sih di bawah nyantai aja. Jadi mikirnya kayak ya belum waktunya aja kali ya. Kemarin juga karena terburu-buru kan akhirnya jadi gegabah, jadi nggak jadi juga, daripada nanti terulang lagi kejadian yang sama ya, jadi mikir yang mantep banget dulu aja. kriterianya apa sih kok kalau dari Koko sendiri? Apa? Kalau boleh milih di kalangan selebriti juga atau Pengusaha juga sama kayak kamu. itu seperti apa? Sedikasinya aja, mau dari kalangan selebritis boleh, dari kalangan biasa juga nggak apa-apa. Yang penting memang semuanya yang dari Tuhan aja gitu, jadinya supaya bisa nggak sebentar gitu, jadinya lama sampai nanti. Tapi yang paling utama apa sih kok? Yang paling utama Kriteria khususnya dari kamu gitu. Seagama kah? ya pastinya satu iman, terus udah gitu saling mengerti satu sama lain, sayang sama aku udah pasti, sayang sama keluarga aku, sayang sama keluarganya dia juga gitu. Itu aja sih, nggak mau urusan. Berarti kemarin sempat gagal bertunangan atau udah memikirkan untuk Kemarin kan udah tunangan, udah harusnya mau menikah, tapi ternyata memang Tuhan berkehendak lain. Jadi gimana ya, kalau memang Tuhan belum izinkan aku dapat pasangan ya aku juga bisa bang. Lebih berhati-hati atau trauma nggak sih trauma? kok? Kalau dibilang trauma enggak, cuma lebih apa ya, lebih banyak belajar dari kejadian sebelumnya gitu. Jangan terburu-buru, harus lebih lama mengenal. Kan kalau misalnya sekarang terburu-buru juga namanya untuk pernikahan sekali seumur hidup nggak baik kalau terburu-buru. Kalau misalnya langsung percaya 100% dan yakin 100% juga nggak baik kalau buat aku pribadi. Tunangannya waktu tahun 2022. Waktu COVID ya? Iya. Waktu COVID ya? Nggak keendus? Ada oke. Ini Ada karena COVID ya? Iya. Itu karena apa akhirnya nggak jadi tunangan? Karena permasalahannya apa? Karena belum cocok aja kali ya. Memang pengenalannya juga cuma baru 1 tahun. Cuman ya memang kalau aku pribadi sih jadi sebenarnya apa ya, lebih ke masalah pribadi aja lah, masalah kayak visi dan misi dan ya belum waktunya aja. Rafael ini minta pendapatnya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ruben, melihat tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ruben, melihatnya sebagai sahabat seperti apa?